fokus, konsisten, disiplin, persistence. Itu paling sulit. Kalau motivasi itu angin-anginan, ya, bisa sehari lu motivasi, besok motivasi hilang, lu cari motivasi lagi dari orang lain gitu. Lu mau ikut seminar motivasi lagi, tapi besoknya hilang lagi. Kenapa? Karena lu bukanlah manusia yang disiplin. Manusia yang disiplin tuh manusia yang bisa makan tai setiap harinya. Dia nggak akan capek, setiap hari makan tai pun dia akan makan tai. Orang yang bisa taruh kepalanya ke bawah ya, dia bisa nunduk kerja doang tanpa orang lain perlu tahu apa yang dia kerjakan dalam waktu yang sangat panjang, itu akan menang. Jangan lu baru bisa belajar trading kan udah langsung Insta story pasang lu punya chart tuh kan kayak lu udah hebat. Keep your heads down gitu, tundukin kepala lu, belajar seninya, lakukan dalam jangka waktu yang sangat panjang dan lu pasti akan sukses. Salam semuanya, saudara semua. Pernah gak sih kalian punya rencana besar, mau rajin, belajar, olahraga, atau menabung, tapi ujungnya berhenti di tengah jalan? Sebenarnya masalahnya bukan kurang niat, tapi kurang disiplin. Disiplin itu sering dianggap kaku, padahal justru jadi jalan menuju kebebasan. Nah, untuk itu saudara semua, kita harus tahu apa itu definisi disiplin. Jadi disiplin adalah sikap dan tindakan taat pada aturan, norma, atau tata tertib yang telah ditetapkan, baik itu berasal dari diri sendiri, disiplin pribadi, maupun dari luar, atau disiplin sosial, sekolah, pekerjaan, dan lain-lain. Disiplin juga membuat seseorang mampu untuk mengendalikan dirinya, melakukan kewajiban dengan konsisten, dan menghindari perilaku yang melanggar sebuah aturan. Seorang motivator dunia namanya Jim Rohn bilang disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Artinya adalah bahwa disiplin adalah kunci yang membuat mimpi atau rencana kita bisa benar-benar terjadi. Tujuan hidup atau keinginan sebesar apapun hanya akan tetap menjadi angan-angan jika tidak disertai dengan kebiasaan yang konsisten. Disiplin seperti jembatan yang menghubungkan apa yang kita inginkan dengan hasil yang kita lihat. Tanpa melangkah di atas jembatan itu, kita hanya akan terus berada di sisi niat dan tidak pernah sampai ke sisi pencapaian. Jadi rencana yang bagus saja tidak cukup. Yang membuatnya nyata adalah tindakan teratur, kesabaran, dan komitmen kita setiap hari. Mungkin di antara kita bertanya, kenapa sih disiplin itu sangat penting? Disiplin sangat penting karena menjadi kunci keberhasilan dan ketertiban hidup kita. Tanpa disiplin, kita sulit mencapai tujuan, menjaga tanggung jawab, dan mengendalikan diri kita. Aristoteles pernah mengatakan, kedisiplinan itu kebiasaan, karena manusia dibentuk apa yang ia lakukan berulang-ulang. Menurutnya, keunggulan atau kehebatan bukanlah hasil dari satu tindakan besar, melainkan buah dari kebiasaan sehari-hari. Jika seseorang terus melatih diri untuk taat aturan, mengatur waktu, dan konsisten dalam hal kecil, kebiasaan itu lama-lama menumbuhkan karakter disiplin yang kuat dan menjadi bagian alami dari hidupnya. Lalu mungkin kita bertanya, bagaimana sih cara kita melatih disiplin itu? Kita mulai dari tujuan yang kecil dan yang jelas. Misalnya, hari ini kita belajar 30 menit sebelum kita main ponsel atau main HP. Kita buat aturan pribadi sederhana, kayak nggak menunda pekerjaan lebih dari 10 menit. Dan jangan lupa, kita juga harus merayakan setiap kemajuan apa yang kita lakukan. Setiap langkah kecil itu seperti latihan otot kita. Makin sering dilatih, akan makin kuat. Tetapi ada satu hal penting. Disiplin juga bukan hanya soal fisik atau kebiasaan kita sehari-hari. Dalam iman Kristen juga kita harus disiplin. Disiplin adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Alkitab berkata di 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Disiplin rohani seperti berdoa, membaca firman, dan hidup benar. Bukan beban, tapi cara kita mendekat kepada Tuhan. Ketika kita menanamkan disiplin karena kasih kepada Tuhan, kita bukan cuma jadi pribadi yang berhasil, tapi juga semakin serupa dengan Kristus. Jadi, motivasi terbesar kita bukan sekedar sukses duniawi, tapi untuk memuliakan Tuhan lewat setiap pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari.